anak pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Apin Anak Pintar. Dan pada kesempatan kali ini kakak akan coba membahas materi pelajaran matematika kelas 7 semester 1. Buku yang akan kakak gunakan sebagai bahasan adalah buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cetakan keempat tahun 2017. Di mana kita lihat di bab pertama itu terdiri dari beberapa subbab, tapi kakak tidak akan membahas semua subbab ini dalam video ini. Kakak hanya akan membahas subbab ketiga pada video kali ini. Untuk diketahui, untuk subbab pertama dan kedua kakak udah publish videonya. Jadi kalau adik punya kesempatan waktu atau ingin mengetahui pembahasan mengenai pembandingan bilangan bulat dan penjumlahannya, adik-adik bisa lihat video sebelumnya. Oke. Kita akan coba masuk ke dalam subbab ketiga, operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, pertama kita akan coba lihat perkalian. Kakak nggak akan bahas bagaimana konsep menghitung perkalian cepat dan sebagainya ya. Kakak akan lebih bahas konsep perkalian itu sendiri. Misalnya ada pertanyaan, 5 kali 6 berapa? Secara pemahamannya, 5-nya ada 6 kali atau 5-nya ada 6 buah. Kalau sebelumnya di pembahasan mengenai bilangan, kita sudah menggunakan garis bilangan untuk menentukan penjumlahan. Ini pun demikian bisa kita gunakan sebagai penghitungan perkalian. Jadi tadi 5 kali 6, 5-nya ada 6 kali atau 6 buah. Jadi tinggal 5 tambah 5 tambah 5, sebanyak 6 kali. 5 tambah 5, 10, tambah 5 lagi 15, tambah 5 yang keempat 20, tambah 5 kali 5 25, dan tambah 5 yang keenam sama dengan 30. Atau tadi kakak utarakan kalau menggunakan garis bilangan, misalnya kakak buat garis bilangan cukup saja ya, nggak dibuat lebih, tentunya tidak kurang. 5 pertama ditambah lagi dengan 5 kedua, 5 ketiga, 5 keempat, 5 kelima, dan 5 keenam. Sekarang kita berada di titik ke-6, yaitu di angka 30. Jadi bisa dipahami bahwa 5 kali 6 itu adalah penjumlahan 5 itu sebanyak 6 kali. Atau kalau kita mengilustrasikan dengan barang atau mungkin bagian, kita bisa lihat seperti ini. Bagian pertama ada 5 kotak. Tapi bagiannya ada 6 kali, Kak. Ya berarti 6 kotak ini kita buat sebanyak 6 kali. Bagian kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Maka 5 kali 6 adalah jumlah kotak yang adik-adik lihat di sini. Itu ya konsep perkalian. Bagaimana kalau perkaliannya dari kemarin atau di video sebelumnya kita udah bahas mengenai bilangan bulat, positif dan negatif. Gimana kalau perkaliannya perkalian bilangan bulat negatif? 6 dikali minus 2. 6 kali minus 2. Itu gimana, Kak? Untuk menerjemahkan ini, masih ingat 2 kali 3 sama dengan 6. Tentunya boleh kakak balik, 3 kali 2 sama dengan pun 6. Maksudnya apa? A kali B itu sama dengan B kali A. Dalam hal ini 6 kali min 2 boleh kakak terjemahkan sebagai minus 2 dikali 6. Minus 2-nya ada 6 ya, Dek. Terus kalau pakai kotak gimana? Saya rasa pakai kotak karena minus, kita agak kesulitan untuk membayangkannya. Kita bisa menggunakan angka, barisan angka seperti ini. Jadi minus 2-nya ada 6 kali. Minus 2, minus 2, minus 2, minus 2 sampai 6 kali. Tinggal kita jumlah, minus dijumlah minus, tetap minus. Atau kalau menggunakan garis bilangan, sehingga hasilnya minus 2 dikali 6 adalah minus 12. Atau menggunakan garis bilangan kira-kira seperti ini. Karena minus untuk garis bilangan ke kiri ya. Dan kakak lebih suka mengindikasikan warna merah untuk mengindikasikan ini adalah minus. Selain tandanya, arahnya juga warnanya. Ke kiri sebanyak 6 kali. Masing-masing ke kirinya adalah 2 satuan. Sehingga posisinya dengan menggunakan garis bilangan kira-kira demikian. Saya rasa kalau kita menggunakan menjumlah atau menghitung barang, barangnya dikali minus, waduh, agak kesulitan kita mencerna, mengilustrasikannya. Kalau 2 kali 3, misalnya kita punya kue 2, dan kita kali itu
3 kali, kuenya 2, ada 2 lagi, ada 2 lagi. Ada. Mudah buat untuk kita menghitung. Tapi kalau minus, mungkin agak menyulitkan untuk mengilustrasikannya. Kira-kira ini. Nah, bagaimana kalau perkaliannya ternyata 23 kali 15? Maksudnya gimana, Kak? Kalau pakai barang, saya rasa kita akan butuh waktu panjang dan tempat yang cukup besar untuk menghitung jumlah barang sebanyak 23 yang kita jejer sebanyak 15 baris. Begitu juga dengan garis bilangan. Nah, untuk mengingat, mereview, saya yakin untuk SMP perkalian konsepnya udah cukup dipahami. Kakak hanya ingin mereview kembali proses menghitung perkalian. Tapi sebelum menghitung perkalian, kakak sarankan adik-adik untuk menghafal perkalian angka dari 1 sampai dengan 10. Ini angka dasar yang perlu dihafal. Tapi dalam proses penghafalan itu ada yang perlu unik, yang perlu diketahui. Perhatikan di sini. Perkalian 2 kali 1 kali 2 kali 3 kali 4 dan sampai dengan kali 10. Kok nggak dibikin berjejer ke bawah sih, Kak? Habis 5, 6, 7 ke samping. Kenapa kakak buat ke samping? Perhatikan untuk perkalian khusus bilangan bulat ke genap. Genap apalagi itu, Pak? Genap itu yang habis dibagi 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan sebagainya. Kakak akan perhatikan untuk bilangan genap. Perhatikan di sini. 2 kali 1 sama dengan 2. Dan 2 kali 6. Satuannya belakangnya juga 2. 2 kali 2, 4. Dan begitu juga dengan 2 kali 7. Belakangnya juga 4 ya. 2 kali 3, 6. Belakangnya 6. 8, belakangnya 8. Kosong dan juga kosong. Ini cukup mengambil belakangnya untuk 5 perkalian khusus bilangan genap. Begitu juga dengan perkalian 4. Kok 3 enggak sih, Kak? Kan, tadi Kak utarakan, Kakak akan coba kita perhatikan khusus bilangan genap. 3 itu kalau dibagi 2 masih ada sisa ya. Jadi enggak habis dibagi 2. Kita lihat 4. 4 kali 1, 4. 4 kali 6, 24. 4 juga ya. 8, 8, 2, 2, 6, 6, dan 0, 0. Begitu juga dengan perkalian 6. 3, 6, 12, 42, 18, 48, 24, 54, dan 0, 0. Itu ya. Dan begitu juga dengan perkalian 8. 8, 48, 16, 56, 24, 64, dan seterusnya. Oke? Nah, kembali ke pertanyaan sebelumnya, bagaimana 23 dikali 15, Kak? Tadi ini tolong dihafal ya adik-adik ya. Kenapa perlu dihafal? Saya udah ngerti kok, Kak, konsep perkalian. Yang namanya 3 kali 5 itu 3-nya ada 5 kali, berarti 3 tambah 3 tambah 3 tambah banyak 5 kali. Itu konsep. Tapi kalau jumlah angkanya cukup besar, saya rasa kita butuh waktu panjang untuk menghitung perkalian-perkalian satuan. Jadi ini perlu dihafal. Nah, kita masuk pertanyaan sebelumnya, 23 dikali 15. Bagaimana menghitungnya? Kalau dulu kita bahas, begini ya, kita mulai dari satuan. Satuannya 5 terlebih dahulu. Tahu yang paling belakang dulu. Yang paling belakang 5. 5 kali 3 gitu ya, 15. Satu hal yang perlu diperhatikan, jika hasilnya lebih dari 9, misalnya 10, 11, dan seterusnya, maka puluhannya kita simpan di atas dan satuannya kita jadikan hasil perkaliannya. Begitu ya, perhatikan satunya. Puluhannya itu kan 1. Kok 1, Kak? Kan 15. Puluhannya 1, satuannya 5. Puluhannya kita simpan di atas dan satuannya kita letakkan di bawah. Dan selanjutnya kita kali 5 kali 2, angka berikutnya 10. Nah, karena setelah angka 2 tidak ada angka lagi, maka simpanan yang sebelumnya kita letakkan ke atas, kita bisa jumlahkan, tambahkan dengan hasil perkalian 5 kali 2. 10 tambah simpanannya 1, sehingga 11. Karena udah tidak ada angka lagi, jadi bisa langsung kita tulis di depan angka hasil 5. Begitu ya. Ini tuh perkalian dengan 5-nya. Selanjutnya perkalian dengan satunya. Saya yakin ada yang cukup jelas, cukup paham. 1 kali 3, 3. Tidak ada sisa, nggak ada yang perlu disimpan. Di mana ditulis hasil perkalian 1 dengan kali 3 yang sama dengan 3 ini? Di bawah angka 1 pada angka 15 kita. Gitu ya. Dan 1 kali 2, 2. Juga tidak ada hasil dan tidak ada yang perlu disimpan.
posisinya agak tidak rata kanan ya, disesuaikan dengan posisi angka yang dikali. Sehingga penjumlahannya tinggal kita jumlah. 5 tambah tidak ada 5. 1 tambah 3, 4. 1 tambah 2, 3. Begitu ya. Bagaimana dengan 47 kali 6? Perhatikan, 47 ini metode yang lain. Tadi kita menggunakan metode yang sederhana. Ini metode yang agak sedikit panjang, tapi ini perlu diketahui. Kok perlu diketahui? Nanti kalau adik-adik masuk bagian persamaan linear, mungkin ini jadi dasar adik-adik untuk memahaminya. 40 kali 7, 47 dikali 6. Sementara 47 itu boleh kakak urai menjadi 40 ditambah 7 ya. 40 tambah 7 kali 6. Oke. Maka untuk menghitung ini, kita bisa kalikan angka per angka yang ada di dalam kurung. 40 kali 6 dulu. Dan ditambah dengan 7 dikali 6. Karena 40 dengan 7 sifatnya tambah, berarti outputnya adalah ditambah. Sehingga hasil perkalian antara 40 dengan 6 adalah 240. Dan perkalian 7 dengan 6 adalah 42. Sehingga hasilnya 282. Bagaimana kalau perkalian tadi 23 kali 15? Kita pengen menggunakan metode yang sama. Agak sedikit panjang, tapi ini penting untuk dipahami. Untuk konsep linear, garis, dan sebagainya aljabar, nanti di bagian materi-materi yang lain mungkin adik-adik akan memerlukan proses perhitungan ini. Dengan metode yang sama, 23 adalah 20 ditambah 3. Dikali dengan 15. Sementara 15 itu adalah 10 dikali ditambah 5. Nah, karena dikali, masih ingat sebelumnya ya, berarti 10 dengan 20 Kak, 10 dengan 3, ya. 5 dengan 20 dan 5 dengan 3. Sehingga perkalian ini bisa dijabarkan menjadi 23 dikali 10 ditambah 23 dikali 5. Atau 20 ditambah 3 dikali 10 ditambah 20 tambah 3 dikali 5. Cukup jelas? Terus berapakah hasilnya? Boleh kakak urai ini. Jadi pertama kita hitung, ini yang kedua kita hitung. Hasil perhitungan kedua dan pertama ini akan kita total yang merupakan hasil dari perkalian 23 dikali 15. Tinggal kita hitung 20 ditambah 3 dikali 15 sama dengan cara yang sama pula. 20 dikali 10 ditambah 3 dikali 10. Sama dengan 230. Begitu juga dengan persamaan keduanya. 20 ditambah 3 dikali 5. Berarti 20 dikali 5 ditambah 3 dikali 5. 20 kali 5, 100. 3 kali 5, 15. Berarti sama dengan 115. Sehingga hasil perkalian saya yakin mestinya sama. Sama 345. Jadi ini metode lain ya. Oh tapi ribet kak yang kayak gini. Silahkan. Saya lebih suka pakai metode yang pertama. Iya nggak apa-apa. Untuk saat ini kita bisa menggunakan metode yang pertama. Tapi kalau untuk persamaan yang lain, setidaknya adik-adik sudah paham proses perhitungan ini. Oke? Dan beberapa hal yang perlu kita catat dalam melakukan perhitungan atau perkalian dan pembagian atau perkalian dalam ini perkalian bilangan bulat. Catatan pertama, sifat perkalian bilang bulat adalah komutatif. Komutatif itu apa? Bisa dibolak-balik. Masih ingat ilustrasinya 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Ini sama-sama 6. Boleh mana dulu yang dihitung silahkan. Dan juga sifat asosiatif, penggabungan. Jadi mau gabungnya mana dulu silahkan. Maksudnya gimana kak? Misalnya 2 kali 7 kali 5. 2 kali 7. Boleh nggak kak? Aku hitung 2 kali 5 dulu. Kenapa? Kan lebih gampang 2 kali 5. Ntar belakangan kali 7. Boleh. Selama sifatnya semuanya perkalian boleh dihitung yang mana lebih dulu. Misalnya 2 dikali 3 sama dengan 6. Dikali 4 sama dengan 24. Atau kita bisa menghitung 3 kali 4 dulu. Boleh. Saya lebih hafal 3 kali 4 kak. Silahkan. Setelah dihitung dapat 12 kali 2 hasilnya sama 24. Begitu ya. Silahkan. Selama semuanya lambangnya perkalian, boleh dihitung mana lebih dulu.
Tapi kalau di tengahnya ada penjumlahan perlu hati-hati. Nanti di bagian yang lain kita akan coba lihat. Distributif. Nah, ini ada sifat penjumlahan di sini. A dikali dalam kurung B dikali C itu sama dengan halnya dengan A dikali B ditambah A dikali C. Masih ingat? 5 dikali 23 berarti 5 dikali 20 ditambah 5 dikali 3. Oke. 2 dikali 3 ditambah 7 contohnya 3 tambah 4. 3 tambah 4 itu 7 dikali 2 14. Atau boleh kita hitung 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. 2 kali 3 6. 2 kali 4 8 pun 14. Cukup jelas ya, ini sifat-sifat yang perlu dipahami. Tapi saat ini kalau untuk perkalian bilangan bulat mungkin kita belum terlalu banyak berhadapan dengan sifat asosiatif dan distributif. Sesekali jika diperlukan. Kalau komutatif silahkan. Dan tadi masih ingat 6 dikali minus 2 hasilnya minus. Dan saya yakin minus 6 dikali 2 pun hasilnya minus. Dari perkalian tersebut ternyata setelah dikalkulasi positif dikali dengan positif didapatkan hasil positif juga. Misalnya 2 kali 3 6. Tapi jika salah satu angka yang dikali itu bernilai negatif, maka outputnya hasilnya juga negatif. Misalnya 2 dikali min 3 tadi. Atau sebelumnya 6 dikali min 2. Hasilnya juga pasti negatif. Masih ingat garis bilangan menerjemahkan perkalian positif dengan negatif? Atau sebaliknya, negatif di depan, positifnya di belakang. Hasilnya sama-sama negatif. Tapi kalau kedua angka yang kita kali bernilai negatif, maka output atau hasilnya positif. Ini yang perlu kita ketahui. Sekarang kita berhadapan dengan perkalian jumlah yang agak banyak. Di sana ada positif, ada negatif. Agak hati-hati. Ini catatan penting menurut kakak ya. Oke? Pembagian bilangan bulat. Pada dasarnya pembagian dan perkalian itu sama. Bahkan boleh dikatakan kebalikannya. Kebalikan gimana sih kak? Misalnya kita punya garis bilangan sebanyak 30. Kita akan bagi menjadi 5. Sama rata. Kita bisa lihat di sini. Sama dengan ada masing-masing bagian mendapatkan 6. Karena dibagi 5 sama rata. Atau masih ingat perkalian sebelumnya? Ini ya, 30 dibagi 6 sama dengan 5. Atau dalam bentuk areal atau bidang, kita bisa lihat ada 30 bidang kita bagi 5. Maka setiap bagian akan mendapatkan 5 bidang. Kira-kira demikian. Masih ingat perkalian sebelumnya sebelum kita membuat catatan di sini? 5 dikali 6 sama dengan 30. Dan 5 sama dengan 30 dibagi 6. Ketiga angka ini digunakan dalam perkalian maupun pembagian. Jadi bisa disimpulkan jika A dikali B sama dengan C, maka A sama dengan C dibagi B. Dalam angka ini, jika 5 dikali 6 sama dengan 30, maka 5 sama dengan 30 dibagi 6. Nah, nanti di bagian pecahan, nanti di bagian persamaan kita akan bicara mengenai konsep pindah ruas. Tapi ini perlu dipahami dulu. 2 dikali 3, 6. 2 sama dengan 6 diapakan dengan 3? Ya dibagi, nggak bisa ditambah atau dikurang. Karena kalau 2 ditambah 6 ditambah 2, hasil 6 ditambah 3, 9. 6 dikurang 3, 3 juga. Tapi benar kok. Tapi kalau angkanya adalah 20 dibagi 4 atau 36 dibagi 2, kita nggak bisa menggunakan penyimpulan, tapi bisa menggunakan pembagian. 5 dikali 6 sama dengan 30. 6 sama dengan 6 sama dengan 30 dibagi 5. Atau sebaliknya. A dikali B sama dengan C, maka B sama dengan C dibagi A. Terserah mau yang dibagi. Intinya adalah hasilnya 30-nya dibagi dengan perkaliannya, pengalinya. Sama halnya dengan perkalian sebelumnya. Jika dua buah bilangan salah satu membagi dari yang satunya, jika salah satu bernilai positif dan pembaginya bernilai positif, maka hasilnya pasti positif. Nah, 30 dibagi 5, 6.
Tapi jika salah satunya bernilai negatif, misalnya 30 dibagi min 5, maka hasilnya adalah negatif. Sama halnya dengan perkalian ya. Jadi kalau ada positif negatif, ya hasilnya negatif. Atau sebaliknya, negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Tapi tidak demikian halnya dengan negatif dengan negatif. Misalnya minus 30 dibagi minus 6, maka hasilnya adalah positif. Begitu ya. Ini contohnya minus 6 dibagi minus 2, hasilnya positif. Ini sama halnya dengan perkalian. Jadi perlu dicatat dan perlu diingat. Mungkin itu konsep dari perkalian yang bisa kakak ilustrasikan. Dan untuk contoh pembagian, dulu kita mungkin pernah belajar 286 dibagi 6, 82 dibagi 6. Caranya angka pertama 2 dibagi 6 bisa nggak? Cukup nggak sih 2 kue buat 6 orang gitu ya? Nggak cukup Pak, orangnya 6 kuenya cuma 2, berarti kita harus menggunakan 2 angka. Karena 2 lebih kecil dari 6 kita menggunakan 2 angka. Yaitu 28. 2 angka di sini adalah angka 2 dengan angka berikutnya 8. 28 dibagi 6 mestinya sih cukup. Berapa sih? 6. Nah, 28 dibagi 6 atau kata balik 6 dikali berapa supaya 28? Nggak bisa Kak. Nah, kalau tidak bisa kita harus mencari yang lebih kecil dari 28. 28 bagi 6, 6 kali berapa? Kali 4, 24. Kalau dikali 5, 30. Nggak cukup. Berarti kita harus menggunakan yang 4. Kenapa? Kalau kita kali 5, setiap orang dapat 5 kue nih. Nggak cukup kuenya. Ya udah dibagi 4 aja deh. Nanti sisanya, nah ada sisanya. Kira-kira 20 karena lebih kecil dari 28, kita gunakan 4. Oke, kita letakkan angka 4 ini di buntut atau di belakang angka 8 dalam hal ini. Dan hasil perkalian dari 624 ini akan kita kurangi dari jumlah yang ada. Sebelumnya kan 28 ya, kita kurangi 24. Sisanya, nah di sini baru. Kita punya 28 kue dibagi buat 6 orang, masing-masing dapat berapa ya? Supaya kebagian, berarti 28 bagi 6. Atau 6 kali berapa supaya jadi 28? Kali 4, kali 5 nggak cukup. Nah, kalau kali 4, berapa sih yang udah dibagi? 24. Sisanya berapa? Sisanya 4. Gitu ya. Dan 4 ini kita turunkan, kita kurangi untuk 8 dikurang 4. Sisa ini tentunya nggak cukup dibagi 6. Kita perlu angka lagi. Dalam hal ini angka 2 yang belum digunakan sebelumnya di akhir angka 282, belakangnya itu 2, kita gunakan untuk pembagian berikutnya. 42 dibagi 6. 6 dikali berapa ya supaya 42? Kayak kali 7 pas tuh. Ya udah. Berarti kita letakkan 7 ini di atas angka 2 yang baru kita turunkan. Begitu ya. 42 kue dibagi 6 anak. Masing-masing kebagian 7 Kak. Atau 6 dikali berapa supaya 42? 7. Hasil pembagian ini atau kue yang sudah dibagikan ini kita jadikan untuk sebagai pengurang dari kue yang ada atau angka yang sudah bilangan yang sudah ada. 42 kurang 42 habis 0. Begitu ya. Ini mudah-mudahan mereview, hanya mengulang kembali pelajaran di SD. Mungkin kelas 3 atau kelas 4 kita udah mendapatkan materi pembagian. Kakak hanya mereview. Dan nanti di bagian video berikutnya, kakak akan sajikan bagaimana pembahasan soal-soal dari materi yang ada. Atau kalau adik-adik punya kesempatan waktu atau ingin melihat coba-coba latihan, adik-adik bisa buka link yang sudah kakak sediakan di sini. https://abdia.co.id/apin/latihan, atau boleh disertakan garing indeks _2_7_20_5. Nah, di sana ada soal-soal dari buku yang kita bahas kali ini. Dan link ini udah kakak sediakan di bagian description ya. Jadi adik-adik nggak harus menghafal linknya. Cukup buka di description pada video yang kakak sertakan ini. Di sana ada link untuk
latihannya. Dan juga kakak sertakan link untuk video pembahasan latihannya nanti. Jadi kakak sediakan 2 video untuk subbab ini, satu pembahasan materi, satu yang tidak kalah penting adalah pembahasan soal latihannya. Kira-kira itu aja materi yang bisa kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan nantikan video atau silakan dicoba dibuka video latihannya untuk lebih memahami soal-soal subbab mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.